Baik, selamat malam elektrizen semua yang ada di rumah masing-masing. Tentunya dengan penuh semangat kita akan kembali ke showman kita pada hari ini terkait dengan Hari Pelanggan Nasional. Bagaimana? Pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Oscar Yulendi Karyanto, Ranger UP3 Manado dari ULP Amurang. Dan juga rekan saya yaitu silakan Bro Dirga, silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Oscar. Perkenalkan, nama saya Dirga Lumenta. Saya Ranger UP3 Manado, tugas di ULP Amurang. Yeah. Mas Oscar, gimana kabarnya Mas Oscar? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah dalam keadaan baik dan luar biasa. Tentunya saya menyapa selamat datang seluruh rekan-rekan sekalian. Di sini ada narasumber kita, yaitu yang pertama adalah Mas Yolan. Bagaimana Mas kabarnya? Luar biasa. Baik, sehat-sehat, alhamdulillah, luar biasa. Ya, dan juga di sini juga bergabung dengan bersama-sama dengan kita sekalian Pak Vito. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Oscar, terima kasih sudah diundang di acara Salesman Talk Show sebagai narasumber. Baik. Terima kasih. Silakan untuk pertama-tama memperkenalkan diri terlebih dahulu masing-masing untuk setiap narasumber. Pertama-tama kami persilakan juga untuk Mas Yolan untuk memperkenalkan diri terkait dengan kegiatan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari seperti apa, gitu. Baik, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen, pelanggan PLN, planners. Perkenalkan, nama saya Yolan Caraka. Saat ini saya diamanahkan menjabat sebagai supervisor transaksi energi di ULP Amurang. Demikian, Bapak Oscar. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi Mas Yolan ini menjabat sebagai supervisor transaksi energi di PLN ULP Amurang. Selanjutnya mungkin untuk Pak Vito, silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Oscar. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Vito Tahwitraharso. Saya sekarang diberi tanggung jawab, diberi amanah sebagai manajer PLN Unit Layanan Pelanggan Donggala di Sulawesi Tengah. Untuk keseharian ya karena saya sebagai manajer ya kami diberi amanah harus bertanggung jawab atas semua proses bisnis kelistrikan, proses bisnis layanan kelistrikan yang ada di PLN Unit Layanan Pelanggan Donggala. Kami pastikan semua proses bisnis kelistrikan mulai dari distribusi, operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi, retail atau pelayanan pelanggan dan niaga sehingga proses bisnis tersebut bisa menjadi proses bisnis yang andal, efektif dan efisien gitu untuk melayani seluruh masyarakat di wilayah kerja PLN Unit Layanan Pelanggan Donggala. Begitu Mas Oscar. Ya, baik, luar biasa sekali ya di sini Pak Vito dan juga Pak Yolan yang telah menjadi narasumber kita, di mana kedua narasumber kita ini bertugas di unit layanan pelanggan. Langsung berhubungan dengan pelanggan-pelanggan elektrizen yang sedang menyaksikan showman kita pada malam hari ini. Dan juga kami sebagai membawa acara mengingatkan bahwa seluruh petugas PLN telah dilengkapi dengan protokol kesehatan, yaitu kami telah melaksanakan pencegahan COVID-19 yang ketat, dan juga kami telah melaksanakan vaksin dosis pertama dan kedua hingga vaksin booster. Dan petugas PLN juga dilengkapi dengan sistem manajemen keselamatan dan alat pelindung diri sebagai bagian dari penerapan kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan K3L pada setiap pekerjaan kita, termasuk dalam acara showman ini pasti semuanya dalam keadaan sehat dan juga fit dalam melaksanakan showman ini. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan kami wawancarai kepada narasumber kita. Mungkin ini akan pertanyaan pertama akan diberikan oleh rekan saya, Bro Dirga. Silakan memberikan pertanyaan tentang Hari Pelanggan Nasional
pelanggan happy, PLN juga happy. Dan juga kami juga mengingatkan sebelumnya bahwa batas pembayaran untuk pembayaran tagihan listrik para elektrisian yaitu tanggal 20 setiap bulannya. Ini sudah mencapai tanggal 21, jadi kami mengingatkan kembali untuk segera melakukan pembayaran tagihan listrik Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan pertanyaan yang pertama diberikan oleh Bro Dirga Lumentah. Oke, Mas Oscar, terima kasih. Jadi yang pertama untuk Mas Yolan, jika kita berbicara sebuah perusahaan atau korporasi dalam bentuk apapun, jika memiliki produk pasti ada yang namanya pelanggan. Ibarat jika ada air pasti ada api. Nah, apa sih sebenarnya definisi pelanggan menurut Mas Yolan? Terima kasih. Baik, Mas Dirga. Kalau menurut saya, pelanggan itu adalah seseorang atau kelompok tertentu, instansi, lembaga atau organisasi yang membeli, menerima, mengkonsumsi, atau menggunakan produk, barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan utama dari perusahaan komersial adalah untuk menarik pelanggan dan mendorongnya untuk kembali membeli produk yang sama, hingga akhirnya menjadi pelanggan setia. Di sisi lain juga pelanggan juga sering dianggap sebagai sosok yang memiliki hubungan dengan penjual. Demikian, Mas Dirga. Oke, jadi itu ya, Mas. Mungkin pertanyaan kedua, Mas Oscar bisa lanjut? Ya, luar biasa sekali ya Pak Yolan terkait dengan jawabannya. Dan juga mengenai pelanggan ini saya ingin bertanya kepada Pak Vito, apakah ada sih jenis-jenis pelanggan itu, dan jika ada itu seperti apa ya jenis-jenis pelanggan PLN itu? Oke, baik Pak Oscar, izin menjawab. Kalau dari saya sendiri mendefinisikan pelanggan itu ada dua, itu pelanggan internal sama pelanggan eksternal. Ini masing-masing pelanggan memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Kalau pelanggan internal itu pelanggan yang memang sudah Iya Mas, sudah masuk cuman ya. Untuk masih ada kendala teknis. Kembali tadi masalah definisi pelanggan. Kalau dari saya mendefinisikan pelanggan ada dua jenis, yaitu pelanggan internal sama pelanggan eksternal. Ini masing-masing pelanggan internal sama eksternal ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Jadi kita juga sebagai unit layanan pun mengkarakteristikkan pelanggan ini berbeda-beda karena ya sesuai dengan tipe dan karakteristiknya. Untuk pelanggan internal ini memang pelanggan yang sudah bekerja sama dengan PLN tentunya. Sudah bekerja sama untuk penjualan tenaga listrik ke pelanggan PLN. Sebagai contoh pelanggan internal ini seperti kalau yang sekarang lagi hits itu pelanggan SPKLU. Mohon maaf, perusahaan atau suatu pihak yang bekerja sama dengan PLN untuk membangun SPKLU. Itu salah satu contoh dari pelanggan internal. Jadi dari PLN dan juga pihak yang bersedia menjadi provider lah istilahnya, penyedia layanan SPKLU. Itu sudah sama-sama bekerja sama untuk menyalurkan listrik PLN melalui program SPKLU. SPKLU itu apa? SPKLU itu stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah, yang sekarang lagi hits, yang sekarang lagi hits, mungkin beberapa kota besar sudah ada ya untuk menyambut mobil listrik atau kendaraan listrik. Jadi PLN dan beberapa pihak yang sudah diajak kerjasama sudah menyediakan infrastruktur kelistrikan tersebut. Jadi pelanggan internal ini ya secara garis besar itu ya perwakilan penjualan yang bekerjasama dengan PLN begitu. Jadi pelanggan internal ini bukan pelanggan individu seperti pada umumnya ya, yang membayar listrik tiap bulannya itu bukan, atau membeli token listrik tiap bulan, nah itu beda memang kalau pelanggan internal. Jadi sudah kerjasama lah dengan PLN. Untuk pelanggan eksternal ya, ini pelanggan eksternal ini seperti pelanggan pada umumnya Pak Oscar. Jadi yang seperti kita semua ya, masyarakat
atau warga negara Indonesia yang menikmati layanan kelistrikan dan PLN ini kita kategorikan sebagai pelanggan eksternal, yaitu menggunakan produk PLN secara langsung. Nah, ini pelanggan PLN ini yang membayar tagihan listrik tiap bulan ke PLN atau membeli token listrik. Kalau sekarang kan sudah lagi booming, sudah kita mulai viralkan, kita budayakan, yaitu pelanggan listrik pintar. Ya. Kalau pelanggan listrik pintar kan sudah tidak membayar tagihan listrik lagi tiap bulan, tapi membayar beli token listrik untuk kebutuhan listrik di masing-masing pelanggan. Kalau sama-sama untuk pelayanan sih kita semua sama, untuk pelanggan internal dan eksternal masing-masing kita juga memiliki istilah semacam perjanjian kerjasama. Kalau pelanggan internal juga kita bikin perjanjian kerjasama, win-win untuk keuntungan masing-masing pihak lah, pasti kan, namanya suatu proses bisnis kan untuk mencari keuntungan. Dan untuk pelanggan eksternal ini atau pelanggan yang pada umumnya juga sama, kita juga memiliki perjanjian kerjasama dengan pelanggan eksternal ini, yaitu berupa SPJBTL, surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Itu di mana PLN dan pelanggan di surat perjanjian jual beli tenaga listrik itu terdapat item-item atau pasal ya yang menyebutkan apa sih kewajiban dari PLN, apa sih kewajiban dari pelanggan, apa sih hak dari PLN, dan apa sih hak dari pelanggan. Di situ sudah tercantum semua. Begitu Pak Oscar. Wah, luar biasa sekali ya jawabannya Pak Vito. Jadi terdapat dua jenis pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan internal, Pak. Yang kedua adalah pelanggan eksternal. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin akan dibawakan oleh Pak Dirga, silakan. Oke, Mas Oscar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kepada Mas Yolan. Mas, apa saja sih karakteristik pelanggan yang ada? Baik, Mas Dirga. Untuk karakteristik pelanggan yang ada banyak sih. Ada banyak, yaitu untuk yang pertama, itu pelanggan baru. Pelanggan baru adalah seorang pelanggan baru, biasanya sering mengajukan banyak pertanyaan mengenai produk barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi jangan ragu menjawabnya dengan detail, sebab pelanggan yang tertarik dengan produk Anda tentu bisa menjadi pelanggan potensial di masa mendatang. Yang kedua ada pelanggan potensial. Biasanya seorang pelanggan potensial itu akan menunjukkan rasa ketertarikan terhadap produk melalui berbagai pertanyaan. Jadi sekali lagi jangan ragu untuk menjawab dan menjelaskan produk dengan detail agar pelanggan merasa puas dan menjadi pelanggan setia. Kemudian yang ketiga ada pelanggan impulsif. Jadi seorang pelanggan impulsif biasanya ditandai dengan sikap spontan dalam membeli sebuah produk. Bahkan pelanggan impulsif tidak membutuhkan hal persuasif untuk meyakinkan mereka. Kemudian dalam menjangkau suatu produk menjadi faktor utama bagi para pelanggan impulsif. Yang keempat ada pelanggan hemat. Ini biasanya seorang pelanggan hemat pasti akan menyukai berbagai produk yang sedang diskon, ada cashback atau promo lainnya. Biasanya pelanggan hemat hanya akan membeli produk saat promo sedang berlangsung saja, kecuali jika benar-benar membutuhkan produk tersebut. Yang keempat ada pelanggan setia. Setelah menemukan produk yang tepat, seorang pelanggan setia biasanya enggan berpindah ke produk lain. Tidak hanya itu, pelanggan setia juga akan merekomendasikan produk yang digunakan ke orang-orang terdekatnya tanpa diminta. Kemudian yang terakhir ada pelanggan yang berkembang. Seorang pelanggan yang berkembang itu tidak jauh berbeda dengan pelanggan setia, tapi tidak hanya merekomendasikan produk yang digunakan ke orang-orang terdekatnya tanpa diminta, pelanggan ini juga bisa berkembang menjadi pelanggan perantara. Ya, tidak hanya mengkonsumsi atau menggunakan dan merekomendasikan saja. Pelanggan ini akhirnya juga turut menjual produk tersebut sebagai reseller. Begitu, Mas Dirga. Oke, Mas. Terima kasih, jawabannya sangat jelas, Mas. Jadi ada 5 ya kategori pelanggan yang ada. Ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Mungkin Mas Oscar.
Iya, jadi ada 5 kategori pelanggan tadi ya yang telah dijawab oleh narasumber kita, Pak Yolan, yaitu adalah pelanggan baru, pelanggan potensial, pelanggan impulsif, pelanggan hemat, pelanggan setia, dan pelanggan yang berkembang. Tentunya saya ingin sekali menjadi pelanggan yang setia, apalagi pelanggan yang setia kepada PLN ya semuanya ini, apalagi terkait dengan Hari Pelanggan Nasional. Dan juga ini kita akan membahas tentang seberapa pentingnya ya pelanggan bagi perusahaan. Kalau yang kita dapat telah dari definisi jenis hingga karakteristik pelanggan sendiri, apakah dapat disimpulkan bahwa pelanggan adalah aspek terpenting dalam sebuah usaha tidak terkecuali bagi perusahaan listrik negara atau PLN. Apakah seperti itu? Mungkin bisa dibantu menjawab untuk Pak Vito. Baik Pak Oscar, kalau pelanggan ini ya pasti sangat penting dari suatu bisnis ya, bisnis layanan, karena PLN ini sebagai satu-satunya perusahaan listrik yang ada di negara Indonesia ini memiliki kewajiban melayani seluruh pelanggan listrik yang ada di negara Indonesia. Jadi pelanggan ini istilahnya suatu titik utama lah dalam suatu proses bisnis. Apalagi sekarang PLN ini sudah bertransformasi. Jadi walaupun PLN merupakan perusahaan monopoli, tapi PLN sudah bertransformasi untuk selalu berprogres menjadi lebih baik, terutama dalam layanan ke pelanggan. Salah satu contohnya yaitu PLN memiliki transformasi dalam bentuk nilai aspirasi berupa customer focus. Jadi bagaimana kita bisa berusaha menjadikan pelanggan ini sebagai raja. Walaupun PLN merupakan perusahaan monopoli, tapi kita berusaha menjadikan pelanggan ini sebagai istilahnya center point lah dalam proses bisnis di PLN. Begitu Mas. Tanpa adanya pelanggan pun semua usaha kan pasti tidak bakal berjalan, karena suatu usaha itu pasti akan dituntut untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Tentunya profit atau keuntungan ini didapat dari layanan ke pelanggan. Meskipun PLN merupakan suatu badan usaha milik negara yang semata-mata tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, karena kita juga diberikan amanat sesuai dengan undang-undang, yaitu menyediakan listrik untuk ke seluruh warga negara Indonesia. Itu sudah diatur dari undang-undang juga, dan PLN sebagai badan usaha milik negara wajib menjalankan amanah tersebut begitu. Jadi selain kita mendapatkan keuntungan dari sisi layanan ke pelanggan, tapi kita juga harus betul-betul menjaga layanan kelistrikan untuk seluruh warga negara Indonesia. Baik, luar biasa. Itu Pak Oscar. Ya, jadi terkait dengan aspirasi perusahaan, terkait dengan komitmen terhadap pelanggan, yaitu salah satu aspirasi dari perusahaan PLN antara lain yaitu adalah pelayanan yang andal, terintegrasi, dan yang terkonsolidasi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya kepada Mas Yolan. Tentunya jika kita berbicara tentang program bagi pelanggan, sudah seharusnya ada maksud atau goals yang ingin disasar selain pendapatan dari pembelian produk oleh pelanggan. Bisa diceritakan sedikit soal ini, Mas Yolan? Baik, tentu saja menurut kami pelanggan PLN itu yang seperti dijelaskan tadi, tanpa adanya pelanggan usaha itu tidak jalan. Terus juga dengan pelanggan pasti membantu perkembangan usaha. Bagaimanapun juga kalau tanpa ada feedback dari pelanggan, tentu usaha itu tidak akan berkembang. Kemudian pelanggan juga membantu efisiensi di perusahaan, di mana pelanggan yang nggak selalu loyal dengan kita, tentu perusahaan tidak
membutuhkan biaya khusus untuk pelanggan yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, tentu saja pelanggan bisa meningkatkan kualitas produk ya melalui feedback dari pelanggan tadi. Tentu saja dengan feedback dari pelanggan, kami jadi mengetahui apa sih yang diinginkan oleh pelanggan supaya produk kita menjadi lebih baik lagi. Begitu, Mas Oscar. Oke, siap. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari Mas Dirga. Silakan terkait dengan kepuasan pelanggan, silakan. Oke, Mas Oscar. Jadi kita lanjut dalam pertanyaan berikut. Untuk Mas Vito, Mas bisa diceritakan, Mas Dirga, baik. Mengapa kepuasan pelanggan itu begitu penting, Mas? Oke, Mas Dirga, kepuasan pelanggan pastinya sangat penting ya untuk membangun bisnis suatu perusahaan lebih maju. Karena ya suatu perusahaan pastinya, terutama perusahaan ini ya penjual jasa ya seperti PLN ini, itu berusaha untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan, dan keuntungan itu pasti ada di dalam layanan atau pelayanan kepada pelanggan. Jadi kalau secara harfiah sih beberapa ahli menyebutkan bahwa kepuasan pelanggan itu adalah sebuah perasaan atau perasaan senang atau kecewa ya, yang berasal dari perbandingan atas kesannya terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya. Nah, di sini juga kepuasan pelanggan ini ternyata merupakan sebuah riset dari para ahli untuk menjadi parameter sebuah layanan di suatu perusahaan. Begitu. Jadi semakin baik suatu kualitas produk atau jasa yang dijual atau ditawarkan dari suatu perusahaan, itu akan berperan penting dalam menarik konsumen yang berpeluang dalam membangun sebuah kepercayaan dan perkembangan suatu perusahaan. Dan ini pasti sudah cocok dengan tadi yang saya sebutkan di pertanyaan sebelumnya, bahwa PLN juga sudah bertransformasi dalam sebuah aspirasi berbentuk customer focus, yaitu untuk menjadi istilahnya perusahaan yang world class quality, yaitu dan world class quality dan juga world class services, yaitu pelayanan yang andal, terintegrasi dan terkonsolidasi. Dan ini semua pastinya untuk melayani kebutuhan pelanggan PLN itu sendiri. Begitu Mas Dirga. Oke, Mas Vito. Terima kasih Mas untuk jawabannya. Mas, ini masih dengan tentang kepuasan pelanggan, Mas. Apa saja, Mas, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, Mas? Oke. Kalau faktor-faktor sih ada banyak ya, Mas ya. Untuk yang pertama mungkin faktor pelayanan, yaitu pelayanan yang tadi disebutkan bahwa layanan kelistrikan kepada pelanggan ini yang bersifat jasa, tentunya kita berkewajiban memelihara hubungan baik dan juga meningkatkan hubungan antara PLN selaku penyedia layanan dan juga pelanggan. Dan yang kedua kualitas produk, yaitu kualitas produk. Kalau di PLN mungkin produk utamanya yaitu layanan kelistrikan, namun sebagai informasi tambahan juga, PLN juga ada program Beyond KWH. Jadi kami dari PLN pun berusaha melebarkan proses bisnisnya selain penjualan kelistrikan. Contohnya kita sudah banyak dengar ya, layanan internet, provider internet, kabel, fiber optik melalui layanan Ethernet. Itu merupakan salah satu bentuk produk-produk Beyond KWH, di mana produk-produk di luar layanan kelistrikan, begitu. Terus harga, ini yang ketiga yaitu harga. Harga ini juga sangat penting dalam suatu perusahaan atau suatu bisnis. PLN pun berkewajiban seperti tadi sesuai dengan amanah undang-undang menyediakan layanan kelistrikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Jadi PLN juga tidak serta-merta walaupun sebagai perusahaan monopoli
satu-satunya penyedia layanan kelistrikan di Indonesia semena-mena atau memberikan harga kepada pelanggan. Nah, ini harga pun kita juga diatur dalam suatu undang-undang yang ditentukan oleh pemerintah begitu untuk PLN, di mana untuk tarif atau harga produk layanan PLN kelistrikan ini juga sering kita istilahnya sudah kita publish juga di umum, terbuka melalui undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu. Pasti harganya juga istilahnya bersaing lah untuk menciptakan layanan kelistrikan yang andal, efisien dan efektif. Terus yang selanjutnya atau yang keempat yaitu promosi atau strategi pemasaran. Nah, ini di PLN walaupun kami perusahaan satu-satunya ya, tapi kami juga tetap istilahnya gencar melakukan promosi dan strategi pemasaran seperti ya kalau sering kita lihat yaitu bahasa kita sering melakukannya itu sarling atau pemasaran keliling, gitu, di mana kita juga seperti semua pegawai kita juga berdayakan sebagai marketer, yaitu sekarang di PLN yaitu everybody is marketer, yaitu semua pegawai, semua insan PLN, PLNers, gitu. Bahkan kita juga ajak keluarga, sanak saudara dan lain-lain untuk kita ajak sebagai agen marketing, marketer untuk program PLN. Begitu Mas Dirga. Jadi dari promosi ini ya pasti semoga akan meningkatkan penjualan atau sales atau pendapatan dari PLN. Mungkin itu saja Mas Dirga untuk definisi dari kami, Mas. Terima kasih Mas Dirga. Oke Mas Vito, terima kasih. Jadi faktor-faktor ada 4 ya Mas? Iya benar. Yaitu pelayanan, kualitas produk, harga, dan promosi strategi dan pemasaran. Oke, jadi kita lanjut lagi Mas. Mungkin Mas Oscar. Oke, terkait dengan masih dengan masalah kepuasan pelanggan, Mas Yonan boleh saya mau bertanya, apa saja cara umum yang digunakan untuk mengukur indikator kepuasan pelanggan? Silakan. Sudah terdengar, Mas saya? Sudah, siap, sudah. Jadi indikator kepuasan pelanggan itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada kritik dan saran. Jadi ini wajib dipahami suatu perusahaan bahwa kritik dan saran yang diterima supaya perusahaan itu lebih berkembang maju untuk selalu menerima saran yang baik dari pelanggan untuk memperbaiki kekurangan suatu masalah dalam produk maupun jasa. Di beberapa tempat itu biasanya telah menyiapkan semacam kotak saran yang dapat diisi langsung ataupun bisa melalui telepon yang dapat dihubungi sebagai layanan pelanggan atau call center. Sekarang semakin berkembangnya informasi untuk memberi kritik, saran, dan ide-ide itu lebih mudah, seperti memberikan saran melalui email perusahaan atau akun media sosial yang terhubung, dan sudah pasti lebih mudah untuk saling berinteraksi sesama pelanggan. PLN sendiri itu menyediakan layanan feedback dari layanan petugas Yantek di aplikasi PL Mobile. Jadi layaknya seperti rating pada aplikasi di ojek online. Kemudian yang kedua itu bisa juga melalui menyewa jasa Ghost Super. Jadi Ghost Super itu adalah salah satu strategi perusahaan untuk mengetahui kualitas pelayanan karyawan kepada konsumen dengan cara seseorang itu berpura-pura menjadi salah satu konsumen. Jadi Ghost Super ini telah mempunyai info pelayanan sesuai ilmu yang dibekali. Layanan ini biasanya ditemui dalam perusahaan-perusahaan yang besar seperti penyedia jasa kesehatan, perbankan, atau perusahaan lainnya. Selain itu, berfungsi mengamati dan mengevaluasi karyawan supaya lebih baik menghadapi konsumen dengan sikap. Selain untuk mengevaluasi kinerja karyawan, Ghost Super dapat meningkatkan dan menjadikan tolak ukur bisnis. Kemudian yang ketiga itu bisa mencari tahu alasan pelanggan. Mungkin sebagian perusahaan pernah mendapati pelanggan yang loyal, namun beberapa saat ternyata mereka beralih ke perusahaan lain. Hal ini
perlu digunakan sebagai peluang untuk lebih mengetahui seberapa puas sih tingkat pelanggan yang tidak terpenuhi. Perusahaan perlu melakukan callback pada konsumen dan dapat memahami kebutuhan pelanggan supaya perusahaan dapat menyempurnakan kekurangan yang ada dengan evaluasi perbaikan produk sehingga menjadi lebih baik dan menjangkau kembali para pelanggan. Kemudian yang keempat itu ada survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan itu semacam mengumpulkan informasi secara rinci sesuai kebutuhan produsen yang diinginkan. Selain mencari tahu mengapa pelanggan berhenti memilih produk, menggunakan survei kepuasan pelanggan ini akan lebih efektif mengetahui daerah pasar yang akan dilampaui. Selain itu akan bermanfaat untuk meningkatkan antusias pelanggan terhadap pada kualitas jasa maupun produk perusahaan. Jadi semakin maju era digital ini, perusahaan jadi lebih mudah membuat atau membuka forum-forum saran atau pertanyaan kuesioner kepuasan pelanggan yang tepat sasaran. Begitu, Mas Oscar. Baik, itu ya, ada cara-cara umum yang digunakan untuk mengindikator kepuasan pelanggan, yaitu salah satunya itu yang cukup efektif, yaitu adalah survei kepuasan pelanggan. Terkait dengan survei kepuasan pelanggan ini, mungkin ada yang bisa menjawab itu apa sih yang dinamakan dengan survei kepuasan pelanggan? Mungkin bisa Pak Vito untuk membantu menjawab. Izin Mas Dirga, suara masuk? Sudah masuk, Pak. Oh ya. Masuk, Pak. Survei kepuasan pelanggan ini ya sebuah alat seperti yang tadi ya, bagaimana kita bisa mengetahui bentuk aspirasi atau bentuk feedback dari pelanggan kepada PLN, yaitu kita butuh alat survei kepuasan pelanggan. Jadi untuk mengukur sih berapa puas pelanggan PLN atau bagaimana sih tingkat layanan PLN yang diterima kepada pelanggan, sehingga nantinya survei kepuasan pelanggan ini bisa menjadi alat untuk evaluasi dari PLN sendiri. Nah, jadi penting sekali survei kepuasan pelanggan. Kalau di PLN sih mewajibkan ya untuk semua unit induk yang mempunyai atau sebagai distribusi ya untuk ke pelanggan berkewajiban tiap tahun melakukan survei kepuasan pelanggan. Untuk Sultenggo sih terakhir kemarin tahun 2021. Jadi tiap tahun ya pasti akan dilakukan survei kepuasan pelanggan. Begitu Mas Oscar. Baik, berarti output dari survei kepuasan pelanggan ini adalah strategi learn ya untuk meningkatkan pelayanan agar mengetahui dan menambah jumlah pelanggan loyal kepada PLN. Mungkin ya benar Mas. Ya, definisi dari loyalitas sendiri menurut Mas Vito itu apa? Nah, ini loyalitas ini ya suatu bentuk komitmen ya, suatu bentuk komitmen kalau di sini dalam harfiah untuk layanan pelanggan ya, jadi merupakan sebuah komitmen dari pelanggan terhadap suatu perusahaan atau suatu produk, sehingga produk atau barang ini secara konsisten dan secara berkelanjutan, meskipun perusahaan mempunyai banyak saingan ya, walaupun dalam hal ini PLN merupakan pelanggan penyedia listrik tunggal atau istilahnya monopoli, namun istilahnya ada engagement dari pelanggan PLN kepada PLN itu sendiri. Gitu. Nah, ini juga dalam bisnis itu sering kita sebut sebagai konsumen adalah raja atau pelanggan adalah raja, yang tadi berkali-kali juga kami sampaikan bahwa konsumen adalah raja. Namun secara harfiah itu tidak serta-merta konsumen adalah raja, bukan, tapi sebuah artian bahwa suatu usaha kita memuaskan kebutuhan konsumen, namun konsumen memberikan keuntungan kepada kita. Jadi ada istilahnya timbal balik antara penyedia layanan atau produsen dan juga dari pelanggan itu sendiri. Nah, jadi pasti ada hubungan saling menguntungkan dalam kedua pihak, yaitu suatu istilahnya dari penyedia layanan atau dari PLN itu sendiri menjual layanan kelistrikan,
dengan berorientasi keandalan, efektivitas, dan efisien proses bisnis. Dan untuk sisi pelanggan sendiri juga membutuhkan layanan kelistrikan untuk kehidupan sehari-hari. Begitu, Mas Oscar. Baik, luar biasa sekali ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa disambung oleh Dirga, silakan. Baik, Mas Oscar. Jadi kita masih di survei kepuasan pelanggan. Mas Yol, seberapa penting sih Mas untuk survei kepuasan pelanggan yang dilakukan? Baik, untuk survei sih menurut saya sangat penting ya. Jadi yang pertama, dengan survei itu kita bisa mengetahui kualitas suatu produk. Jadi survei akan bermanfaat untuk mengenali bagaimana kualitas produk konsumen yang banyak diminati. Tidak hanya tentang kualitas, namun harga menjadikan tolak ukur yang penting terhadap konsumen. Karena biasanya konsumen itu lebih memilih produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau tentunya. Yang kedua, dengan survei tentunya bisa mengevaluasi produk. Jadi hal yang penting bagi para produsen supaya produk semakin berkualitas. Selain itu, kembangkan inovasi, menjadikan produk baru yang bisa kita tawarkan. Bahkan bisa kita ubah menjadi lebih menarik dan banyak peminatnya untuk para konsumen. Yang ketiga, tentunya dengan survei kita bisa mengetahui kemampuan pesaing kita. Jadi semakin majunya teknologi, tak lepas dari banyaknya pesaing, dari banyak strategis di dalam dunia bisnis, perlu diperhatikan sebagai produsen, kita harus mengetahui para pesaing mana saja dan hal yang berpengaruh meningkatkan para pelanggan untuk mencapai target perusahaan. Begitu, Mas Dirga. Oke, Mas. Apa saja, Mas, langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam survei kepuasan pelanggan? Baik, langkah-langkah itu biasanya yang pertama itu tentukan target survei. Jadi dalam target ini tentukan target siapa yang akan menjadi calon konsumen. Seperti halnya dapat dilihat dari rentang usia atau wilayah yang akan dikembangkan dan segmentasi pasar. Namun segmentasi ini bisa kita bagi berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, dan poin lain sebagainya. Yang kedua, siapkan biaya survei. Jadi ketika memasuki kegiatan operasional untuk selalu mencatat detail pengeluaran biaya. Namun sebelum membuka usaha yang lebih luas, beri patokan biaya terlebih dahulu untuk melakukan survei untuk mengurangi risiko pengeluaran biaya yang berlebih. Yang ketiga, pilih metode survei. Jadi untuk metode survei ini terbilang banyak, seperti mengisi kuesioner. Jadi dengan memberikan lembaran pertanyaan yang akan diisi oleh konsumen, sebagaimana konsumen memberikan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tak lupa untuk berterima kasih tentunya. Kemudian juga bisa menggunakan metode riset di grup, mengumpulkan beberapa orang konsumen untuk mengetahui potensial pasar yang akan dikembangkan. Dengan adanya riset grup ini untuk mengambil kesimpulan informasi yang dibutuhkan untuk produk yang akan dijual. Kemudian bisa juga dengan metode survei langsung. Mungkin ini akan lebih meyakinkan informasi dalam mencari survei. Namun ada baiknya pilih calon konsumen yang mempunyai waktu luang supaya pengisian lancar dan fokus dari awal hingga akhir pertanyaan. Gunakan atau beri sampel produk konsumen. Ini bertujuan sebagai pemikat dan berikan promosi produk agar lebih dikenal. Jangan lupa juga untuk berterima kasih atas waktunya. Kemudian jadwal pelaksanaan survei. Ini sangat berkaitan dengan seluruh aspek. Sebab dari itu sebagai produsen harus memastikan berapa lama atau memilih waktu yang tepat untuk memulai survei. Jadi ada baiknya gunakan pada saat momen-momen tertentu. Kemudian yang terakhir itu evaluasi dan analisa. Jadi pengecekan terhadap hasil survei sangat penting, menemukan apa yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh para pelanggan. Jadi gunakan kesempatan ini sebagai evaluasi memperbaiki produk perusahaan sesuai yang dibutuhkan. Pilih mana saja yang harus diutamakan dan menjadikan produk
yang berkualitas. Demikian, Mas Dirga. Baik Mas Yolan, terima kasih Mas untuk penjelasannya. Mungkin kita lanjut lagi, Mas Oskar. Baik, terima kasih. Itu terkait dengan survei kepuasan pelanggan ya untuk elektrisian sekalian. Dan juga ini momennya khusus memang dispesialkan sesuai tema, yaitu tentang Hari Pelanggan Nasional. Kita kemarin seluruh perusahaan di Indonesia telah merayakan momen yang namanya Hari Pelanggan Nasional. Jadi Hari Pelanggan Nasional ini berasal dari sebuah ide yang dicetuskan oleh Handi Irawan, seorang pengusaha asal Solo pada tahun 2003 tentang bagaimana caranya agar perusahaan memiliki orientasi pada pelanggan dan membentuk budaya pelanggan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momen khusus bagi berbagai perusahaan untuk melakukan penawaran khusus atas produk-produk mereka. Perayaan banyak perusahaan baik swasta maupun badan usaha milik negara yang antusias menyelenggarakan seremonial pada setiap tanggal 4 September. Sampai saat itu para CEO perusahaan ikut terjun melayani pelanggan secara langsung. Terkait dengan Hari Pelanggan Nasional ini, Pak Vito, apa yang biasa dilakukan khususnya PLN di Hari Pelanggan Nasional atau mungkin di PLN ULP Donggala? Siap, Mas Oskar, untuk pertanyaannya. Untuk unit layanan pelanggan Donggala ya, kemarin ketika Hari Pelanggan Nasional, kami melakukan kunjungan khusus ke beberapa perusahaan, dan juga bukan hanya perusahaan ya, kita juga sampai ke pelanggan-pelanggan yang memang kondisinya istilahnya secara ekonomi juga kurang dari cukup lah begitu. Jadi kami bukan hanya ke pelanggan besar itu contohnya perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah menjadi layanan khusus, pelanggan khusus di PLN. Tapi juga kita kemarin juga ikut istilahnya kami berkunjung menyalami pelanggan-pelanggan yang memang jauh dari kantor dan juga jauh dari kata cukup. Nah, di situ kita bisa mengetahui, bisa mendapatkan feedback atau aspirasi dari pelanggan, seperti contoh kemarin ketika berkunjung ke pelanggan Daya 450 VA, itu pelanggan yang memang mendapatkan subsidi dari PLN, mereka mengaspirasikan atau memberikan aspirasi atau pendapat pada kami berupa bahwa mereka sangat butuh listrik subsidi dari pemerintah, karena kan memang kemarin sempat terdengar isu bahwa pelanggan 450 VA ini bakalan dicabut. Namun kemarin sudah ada statement dari pemerintah bahwa pelanggan 450 VA ini masih ada. Nah, di situ. Jadi momen-momen Hari Pelanggan Nasional ini momen-momen di mana kami pasti akan memanfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan feedback atau aspirasi dari pelanggan PLN. Begitu Mas Oskar. Ya, luar biasa sekali ya. Mungkin bisa dilanjut pertanyaan tentang HPN dan juga tentang HPN di PLN, mungkin Dirga, silakan. Oke, kita lanjut lagi untuk Mas Yolan. Mas, di Hari Pelanggan Nasional ini pastinya ada hal unik Mas yang membuat Hari Pelanggan Nasional jauh lebih berkesan ya Mas. Kira-kira menurut Mas Yolan ada hal unik apa yang ada Mas? Baik, jadi kalau hal unik ya di unit kami, jadi ada semacam kegiatan-kegiatan yang lebih mendekatkan PLN kepada pelanggan, baik itu program dari PLN pusat maupun program dari unit kami sendiri. Jadi kalau di unit kami itu ada ya semacam sedikit hiasan dan spanduk di bagian pelayanan pelanggan. Jadi kami menggunakan pakaian adat, ada sedikit bingkisan yang kami berikan kepada pelanggan saat itu. Dan juga ada kunjungan ke beberapa pelanggan yang tidak pernah terlambat bayar tagihan sebelum tanggal 20. Itu salah satunya. Begitu, Mas Dirga. Oke, Mas. Lanjut lagi, Mas. Adakah persembahan spesial bagi pelanggan di Hari Pelanggan Nasional tahun ini? Pas sekali. Tadi kan mungkin untuk pelanggan yang tipe hemat, ini pas nih untuk bulan ini ada promo tambah daya
nyalakan kemerdekaan. Jadi khusus untuk tambah daya, untuk pelanggan yang membutuhkan tambah daya hingga daya 5.500. Jadi yang tambah daya itu biasanya harganya tergantung daya awal dan daya akhir ya. Biasanya kan antara 400.000 sampai 5 jutaan. Tapi khusus untuk promo ini hanya Rp170.845 saja. Dari daya 4,5, 900, 1.300 yang akan tambah daya ke maksimal 5.500. Begitu, Mas Dirga. Oke, Mas Yolan, terima kasih, Mas. Untuk Pak Vito, Pak, caranya Pak bagaimana Pak untuk mendaftar promo tambah daya? Oke, baik Mas Dirga. Untuk mendapatkan promo tambah daya yang tadi sudah disampaikan Pak Yolan, jadi ada banyak cara. Salah satu contohnya bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile. Jadi kami juga mengajak seluruh elektrisen, seluruh yang melihat acara Sales Talk Show malam ini, yaitu untuk segeralah mendownload aplikasi PLN Mobile. Dari aplikasi PLN Mobile ini semua proses bisnis layanan itu ada di situ, yang ada di PLN. Jadi untuk tadi promo tambah daya bisa langsung diakses, dieksekusi lah atau disegeralah didapat promo tambah daya tersebut. Caranya yaitu permohon online di PLN Mobile, terus masukkan kode voucher. Yaitu kode vouchernya ini dalam bentuk kata-kata ya, yaitu nyalakan kemerdekaan. Nah, di situ dimasukkan nanti ketika mau check out pembayaran, itu masukkan kode voucher untuk proses tambah daya. Jangan lupa ya, jadi ada kode voucher yang harus dimasukkan di situ, yaitu nyalakan kemerdekaan. Kalau ribet, waduh Pak, PLN Mobile ribet, saya belum familiar, istilahnya belum familiar menggunakan aplikasi PLN Mobile, silahkan langsung ke kantor PLN terdekat. Gitu. Kantor PLN terdekat. Nanti akan kita bimbing, kita bantu untuk menggunakan promo tambah daya ini. Begitu, Pak Dirga. Oke, Pak Vito. Jadi ternyata sangat mudah untuk melakukan tambah daya hanya lewat via PLN Mobile ya, Pak. Ya, benar, Mas. Oke, Pak. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Mas Yolan, Mas Otar. Baik, jadi itu tadi ya, luar biasa sekali di mana kita bisa melaksanakan promo tambah daya hingga 5.500 VA melalui aplikasi PLN Mobile. Ini sangat berguna sekali bagi elektrisian yang di rumahnya ini full alat elektronik dan misalnya batas dayanya itu sudah melebihi atau sering mati lampu karena tidak cukup dayanya, silakan melakukan penambahan daya menggunakan promo nyalakan kemerdekaan. Selain promo untuk penambahan daya, mungkin ada promo lain, Mas Yolan? Oh, ada dong. Jadi namanya, tadi kan promo nyalakan kemerdekaan khusus tambah daya. Ada satu lagi, yaitu promo nyalakan kemerdekaan khusus multiguna. Jadi promo ini harga khusus bagi yang mau mendapatkan layanan multiguna di rumahnya. Jadi barangkali di rumahnya ada kondangan atau kegiatan apapun yang membutuhkan daya besar hanya pada hari tertentu saja. Jadi PLN menyediakan promo ini. Jadi untuk harganya sama seperti yang tambah daya tadi, 170.845 juga. Untuk dayanya 5.500. Nah, untuk cara mendapatkannya cukup melalui telepon call center 123 atau datang di kantor PLN ULP terdekat. Demikian, Oscar. Ya, jadi selain promo nyalakan kemerdekaan, promo penambahan daya, ada juga promo yaitu penyambungan sementara, di mana elektrisian bisa melakukan permintaan permohonan penyambungan sementara melalui promo hanya dengan harga Rp170.845 dengan cara telepon di call center PLN 123 dan mengunjungi kantor PLN terdekat supaya segera dilayani untuk penyambungan sementara. Tentunya sangat luar biasa sekali
showman kita pada hari ini tentang Hari Pelanggan Nasional dan juga promo Nyalakan Kemerdekaan. Silakan jika para elektrisian ingin menikmati promonya, silakan untuk sesegera mungkin karena ada batas tanggal waktunya ya. Mungkin ada kata-kata penutup dari masing-masing narasumber kita. Mungkin yang pertama dari Mas Yolan, ada yang mau disampaikan? Baik, kepada pelanggan PLN, elektrisian ataupun PLNers, jadi silakan menggunakan kanal-kanal milik PLN, terutama PLN Mobile. Karena dengan PLN Mobile, pelanggan itu bisa lebih dekat dengan PLN, bisa menikmati fitur-fitur seperti pasang baru, tambah daya, multiguna, atau lapor gangguan, beli pulsa, dan bayar tagihan hanya dengan 1 genggaman saja. Mudah-mudahan dengan inovasi-inovasi dari PLN ini, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan dari PLN itu bisa membuat pelanggan bisa membayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Begitu Mas Oscar. Luar biasa ya. Jadi melalui aplikasi PLN Mobile itu mempermudah pelanggan untuk melakukan interaksi dengan PLN. Mungkin ada tambahan lagi untuk narasumber kita yang selanjutnya. Pak Vito, silakan memberikan kata-kata quotes ya bagi pelanggan dan juga elektrisian sekalian. Silakan. Oke, terima kasih Mas Oscar. Kami menambahkan tadi sudah dari sisi PLN Mobile ya oleh Mas Yolan. Kalau dari saya mau menambahkan tadi masalah promo tambah daya. Jadi memang mungkin saat ini pelanggan belum memiliki kebutuhan untuk tambah daya. Tapi pasti dengan istilahnya bertambahnya waktu, bertambahnya kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan energinya yang ada di rumahnya, pasti tambah daya ini sangat istilahnya berguna lah untuk kedepannya. Jadi sebuah investasi ya. Jadi semacam sebuah investasi, karena walaupun secara sekarang belum berguna, tapi mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu pasti akan berguna sekali. Dan juga ini investasi pun tidak mahal, bahkan mendapatkan promo yang tadi mungkin bisa habis 5 juta ya, kurang lebih ya. Mungkin kalau daya 450 ke 5.500 kan kurang lebih tambah daya menghabiskan ya kurang lebih 5 juta rupiah. Dengan memanfaatkan promo ini hanya membayar Rp170.845. Sudah hemat berapa itu? Kalau di marketplace online pun tidak ada yang promo semenarik ini ya. Berapa persen itu dari kurang lebih hampir 95% ke atas ya untuk promo diskon tambah daya ini ya. Jadi maksimalkan dan juga manfaatkan promo tambah daya. Mungkin begitu Mas Oscar, terima kasih. Ya, baik, luar biasa sekali ya. Ini terkait dengan Hari Pelanggan Nasional dengan 2 narasumber kita yang luar biasa dan juga dengan tema Hari Pelanggan Nasional, pelanggan happy, PLN happy. Yang bikin happy untuk pelanggan yaitu yang pertama adalah promo tambah daya cuma Rp170.845 dan juga yang bikin lebih happy lagi ada promo penyambungan sementara sama juga biayanya Rp170.845. Silakan untuk kesempatan ini silakan digunakan dengan semaksimal mungkin untuk pelanggan dan juga untuk mengetahui informasi dari PLN dan juga informasi kelistrikan di rumah masing-masing. Silakan mendownload aplikasi PLN Mobile sehingga dapat memudahkan seluruh elektrisian, PLNers, pelanggan sekalian untuk melakukan akses ya terkait dengan kelistrikan di rumah masing-masing. Saya Oscar dan juga para narasumber Mas Vito, Mas Yolan, apakah sudah selesai ya? Silakan untuk kami akan pamit ya. Semoga showman kita pada hari ini dapat berguna bagi seluruh PLNers sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam PLN, salam elektrisian, dan salam transformasi. PLN terbaik. Terima kasih. Terima kasih Mas Oscar, Mas Dirga, Mas Jolan, dan seluruh elektrisian yang menonton acara